Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kan semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini saya sedang berada di Cirebon untuk mengupdate kondisi terkini longsor di Gunung Kuda ya, tepatnya di Tambang Galian C, Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat. Dan hingga pagi ini ya teman-teman, tercatat ada 14 orang meninggal dunia dan 6 korban selamat dalam insiden longsor di kawasan ini teman-teman. Narasi ini saya ambil dari Antara Banten di edisi Sabtu 13 Mei tahun 2025, di update jam 1 siang teman-teman. Dan seperti inilah kondisi terkininya teman-teman. Di sini banyak sekali rekan-rekan dari kepolisian dan TNI ya. Dan tentunya teman-teman media juga sudah meluncur semua di sini untuk mengupdate keadaan terkininya teman-teman. Dan memang kalau kita lihat Gunung Kuda ini memang berisi batu-batu cadas ya, yang memiliki kekuatan yang bagus untuk dibuatkan bangunan kita ya teman-teman. Dan hingga saat ini Badan SAR Nasional itu sudah dan di sini kalau kita lihat banyak sekali teman-teman dari kepolisian, terus TNI dan BNPB ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional juga sudah standby sedari dini ya. Wow, kalau kita lihat gunungnya memang luar biasa teman-teman ya. Wow, tinggi sekali ini. Wow. Dan di sini kita lihat ada bekas-bekas mobil ya, yang habis terkena longsor. Ya Allah ya Rabbi, kasihan. Ya Allah, sangat sedih sekali saya melihatnya, para pejuang keluarga ya. Ya Allah. Dan pastinya bebatuannya ini sangat besar sekali. Ya Allah. Dan diberikan garis polis lain ya, jadi kita nggak boleh terlalu merapat ke sana, hanya alat-alat berat saja ataupun kepolisian dan TNI yang bisa masuk ke dalam, dan tentunya Basarnas juga ada di dalam ya, sudah standby dari awal dan terus dilakukan upaya pencarian korban longsor di sini teman-teman.
Saya lanjutkan ya teman-teman narasinya yang saya ambil dari Antara, Banten, dengan judul pencarian korban tertimbun longsor Gunung Kuda Cirebon terus dilakukannya. Ini di hari Sabtu, di hari ini ya, 31 Mei tahun 2025. Menurut Wakil Bupati ya, masa tanggap darurat diberlakukan selama 7 hari ke depan terhitung sejak hari kejadian ya pada hari Jumat tanggal 30 Mei tahun 2025. Dan juga selain itu Pak Agus selaku Wakil Bupati ya memastikan semua biaya perawatan korban luka maupun pemulasaraan jenazah ataupun pemakamannya sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Dan ia menambahkan proses pencarian terus dilakukan ya untuk mengevakuasi beberapa korban yang diperkirakan masih tertimbun material longsor, teman-teman. Pemerintah daerah, kata beliau ya, juga tengah mengkaji besaran santunan bagi keluarga korban yang meninggal dunia. Pak Wakil Bupati menuturkan sejak Jumat malam akses menuju longsor dibatasi hanya untuk tim evakuasi dan pihak berwenang saja. Dan pada saat kejadian puluhan pekerja tambang berada di lokasi saat tebing setinggi kurang lebih 30 meter longsor menimpa area penambangan. Ya Allah, kasihan. Dan berikut ya nama-namanya yang sudah masuk di besar sekali. Korban selamat itu dirawat di Rumah Sakit Arja Winangun ya, Cirebon. Yang pertama Evan Herdiansyah, Pamedilan Cirebon. Terus 2 Safitri beralamat di Kertajati, Majalengka. Terus korban selamat dirawat di Rumah Sakit Mitra Plumbon yaitu Aji, alamatnya di Desa Beberan, Palimanan, Cirebon. Terus Kurnoto. Terus korban selamat di Rumah Sakit Sumber Urip, ini cukup banyak ya. Reni, terus Abdurrahman. Terus korban meninggal dunia itu ada almarhum Sukandra bin Hadi, beralamat di Girinata, Duku Puntang, Cirebon. Terus ada Andri bin Surasa, keluarga Pak Debenghar ya. Terus yang ketiga adalah almarhum Sukadi bin Sana, umur 48 tahun. Terus Sanuri bin Basar ya, tinggal di Semplo, Palimanan, Cirebon. Terus yang kelima Dendi Irawan, umur 45 tahun, tinggal di Duku Puntang, Cirebon. Terus 6 Sarwa bin Sukira, umur 36 tahun, tinggal di Kenanga, Sumber, Cirebon. Terus ada Suparta bin Supa ya, dan beberapa korban-korban yang lainnya seperti itu. Dan seperti inilah kondisi terkininya teman-teman, sangat ini ya, sedih sekali. Dan ya Allah, di sini kita bisa lihat ya sisa-sisa tuh, ya Allah ya Rabbi, ini sisa darah teman-teman. Ya Allah. Dan saat ini untuk alat beratnya sedang keluar ya, dan mungkin juga sedang istirahat ya. Yuk istirahat ya, istirahat kayaknya ya. Istirahat, sepertinya istirahat. Ini ada korban berapa total? Total 22, 14 ditemukan, 8 belum. Jadi korban kemungkinan ini ada 22 ya. Di sini kalau kita lihat batu gunungnya ini memang memiliki kualitas yang sangat bagus sekali teman-teman. Nih ya, nih sangat bagus sekali. Dan memang di Cirebon ini terkenal dengan hasil tambangnya yang sangat bagus sekali. Ya Allah ya Rabb. Ini istirahat dulu Pak ya? Itu ada hujan sih Pak.
Pak, total meninggal ada berapa, Pak? Kemarin sih 16 16 meninggal. sesuai dengan laporan dari Kodim. 16. Terus yang selamat? Yang selamat kita kurang paham loh. Datanya semuanya ada di Kodim. Oh, datanya di Kodim. Di Kodim semua. Oke. Saat ini apakah akan dilanjutkan lagi di jam berapa nih, Pak? Kalau Bapak Paling besok biasa jam 8-an. jam 8 pagi dilanjutkan lagi. Oke, hari ini ditemukan berapa korbannya, Pak? Hari ini belum karena kita ngambil material-material yang di atas dulu. Takutnya kalau ngurus ke bawah kan korban lagi total. Oh, gitu. Untuk mobil yang bukan semua ada berapa? Untuk sementara yang sudah kelihatan. Waktu mobil ditemukan, Pak, apakah di dalam itu ada korban juga, Pak? Di dalam mobilnya? Kita pasca kejadian sudah pada dievakuasi ya. Sudah dievakuasi. Di dalam truk itu nggak ada korban, Pak? Apa enggak? Di dalam truk itu tidak ada? Kurang tahu. Kurang tahu. Karena kita posisinya kan selang berapa jam gitu. Oh, gitu. Oke, baik. Makasih ya, Pak. Di Kodim ya? Ya di posisi. Pos itu? Oke. Ya, Pos. biar lebih akurat datanya lengkap di sana semua. Oke, baik. Saya ke sana, Pak. Makasih, Pak. Oke, coba kita ke Kodim ya. Assalamualaikum, Pak. Kalau mau lihat data korban di mana, Pak ya? Itu di balik itu, di balik yang kuning itu. Oke, makasih ya, Pak. Oke, ini data korban meninggal dunia ya. Total ada 14 orang yang meninggal dunia ya, teman-teman. Terus data korban yang dirawat ada 8. Dan ini jalur evakuasi. Ataupun yang dirawat ya. Ini jalur yang evakuasi ini, Pak, yang dirawat, Pak ya? Rumah sakit yang dirawat. RSUD Sumber Urip, RS Mitra Plumbon, dan RSUD Arjawinangun. Dan sudah ada korban yang ditemukan ya, teman-teman, dan kondisi mobilnya sangat memprihatinkan. Nanti kita sama-sama aja nanti ya, dari BPBD yang memberikan statement, terus dari Basarnas ambil kalau memang ya biar sama-sama gitu ya. Masuk juga dari Damkar biar kita sama-sama. Kita sama-sama aja. Coba dari Karena ini ya. ya cuaca memang khawatirnya tadi dari apa namanya teknisinya dari mana Indosemen itu menyampaikan juga kalau cuaca ini kita lihatlah dulu kalau memang hujan, soalnya itu ada bagian-bagian yang ini ada kerawanan kalau Rawan longsor ya, longsor lagi. Oh iya. Kayak tadi malam itu ya. Kita kan menjaga apa namanya ya jangan sampai itu kan penekanan dari Pak Sumanggo, dari pimpinan kita juga seperti itu, jangan sampai ada korban kita mau menyelamatkan malah ada juga yang
dari Izin bang, itu dari situ kelihatan non bulan kena berapa bang? Sebelah sini izin biar backgroundnya ini biar sama-sama aja ya Pak ya. Siap ya. Bu Mari. Pak Kapolda. Dan izin agak maju dikit saya mau lagi. Pamit maaf izin. Izin Pak, maaf. Gantian nanti semua di sini. Dan izin dan untuk penghentian pencarian ini alasannya itu kenapa dan apa anggota pada ditarik semua? Oke, baik, untuk penghentian ini kita tentunya saling berkoordinasi baik dengan BPBD, Basarnas, dari polisi serta dinas-dinas terkait lainnya, karena memang ada informasi ke kami. Kita lihat cuacanya dulu Mas, karena ini kan juga sudah mulai rintik-rintik. Dikhawatirkan nanti adanya longsor susulan. Kita melihat beberapa waktu ke depan, manakala memang sudah tidak hujan, kita turunkan lagi untuk pencarian. Artinya sifatnya situasional atau seperti apa? Ya betul, sifatnya situasional sesuai dengan arahan dari Bapak Gubernur, termasuk juga dari pimpinan kita juga. Yang lebih utama adalah keselamatan kerja dari yang operator dan juga pelaksana yang ada di lapangan. Berarti untuk rencana kapan? Selain tadi memang cuaca sampai sekarang belum ada yang ditemukan. Betul, kita juga memang ada dari pihak polisi Pak ya, nanti mungkin bisa dijelaskan terkait dengan K9. Kita memang ada beberapa instansi terkait yang kita butuhkan untuk mencari titik fokus ataupun adanya jenazah ataupun korban yang tertimbun. Seperti salah satunya adalah kita menggunakan anjing pelacak K9 dalam pencarian jenazah. Komandan, mengingat tadi malam beberapa kali terjadi longsoran, dan apakah ini menambah ketebalan untuk proses pencarian mengalami kesulitan adanya penambahan ketebalan Material longsor yang tadi malam itu. Untuk penambahan tentunya yang ada di bawah ya memang ada penambahan ya kan, karena akibat dari longsoran yang ada di atas, bagian atas, sehingga ini juga akan menambah tantangan kita untuk evakuasi korban, yang mana sebelumnya jumlah materialnya tidak terlalu banyak karena ada timbunan dari atau longsoran dari atas, susulan, termasuk itu juga akan berdampak atau berakibat banyaknya tumpukan daripada pasir dan batu ini. Jadi sampai pukul 14.30 tadi setelah dihentikan masih belum ditemukan korban yang lain. Betul, saat ini masih kita mencari korban dan sampai dengan detik ini belum ada. Kita berdoa semoga ada titik terang untuk pencarian korban ini. Akan ada penambahan alat lain, Komandan? Evakuasi selanjutnya. Alat berat kita juga sudah berkoordinasi dengan pihak PU dan juga pada pihak Indosemen. Untuk BH tadi informasinya sudah didorong, tapi untuk bulldozer sementara tidak ada, karena memang ada beberapa alat yang di PU maupun di Indosemen juga yang sedang digunakan maupun ada yang dalam kondisi rusak, demikian. Artinya sampai saat ini ada berapa beko yang tadi sudah dikerahkan sama alat berat? Kalau beko totalnya sampai dengan saat ini ada 5 dan loadernya itu ada 2, yang besar 1, yang kecil 1. Iya, dan Izin tadi untuk itu kepolisian. pas lagi beko ke sana ada beko lagi yang tertimbun, udah kelihatan itu kira-kira ada orangnya nggak jangan? Sementara ini ya masih kita dalami, karena kemarin memang ada di sekitaran situ sudah ditemukan. Bagaimana Pak? Ada mungkin dari Bapak ini BPBD menyampaikan. Kemarin yang beko yang itu udah dicek Pak. Udah kelihatan tadinya tadi ada penebalan lagi, jadi ketutup lagi. Dan tapi tidak ada orangnya Pak ya? Tidak ada udah dicek. Izin buat kepolisian, Bapak, hingga saat ini yang saya baca di media baru 1 yang menjadi tersangka nih Pak. Apakah akan ada penambahan tersangka lain lagi? Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, apakah tambang legal ini apakah akan ditutup permanen Pak?
karena isunya kan ini legal tapi sarana dan prasarananya tidak menunjang nih Pak. Apakah akan ditutup total atau seperti apa Pak dari pihak kepolisian? Oh iya, dari pihak kami kepolisian tentunya dalam proses ini masih dalam proses penyidikan, ya. Kemudian terkait dengan apa tadi? Perizinan itu, ya tentunya tadi sudah disampaikan bahwa perizinan ini kan sementara ditutup dari SK Gubernur. Ya. Jadi nanti kita lihat perkembangannya seperti apa, ya. Dari secara legalnya penambangan ini kan di akhir bulan November habis. Ya, betul, November ya. 2025. Ya, tentunya dengan SK Gubernur ini tentunya kita lihat hasil penyidikannya, karena itu kan nanti ranahnya penyidik ya untuk bagaimana. Sementara itu yang bisa disampaikan ya. Baik, terima kasih Bapak atas Pak, waktunya. Izin Bapak. Iya, oke. Ya, Pak. Terima kasih. Seperti itu hingga saat ini belum ada korban jiwa lagi ya teman-teman yang ditemukan, dan semoga saja evakuasi berjalan lancar tanpa ada kendala. Dan di sana sudah ditemukan sedikit ya sedikit kepala beko, dan kita nggak tahu apakah di dalamnya itu ada korban jiwa atau tidak, tapi menurut Badan Penanggulangan Bencana Nasional, beko di dalam itu tidak ada korbannya, ataupun mungkin ada korban tapi sudah dievakuasi lebih awal teman-teman, seperti itu. Oke, itu aja mungkin ya yang saya bisa berikan teman-teman, dan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datangnya dari Allah dan akan kembali juga kepada Allah. Semoga musibah longsor ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Mudah-mudahan kita lebih mencintai alam ya, jangan kita rusak, jangan kita ambil saja isinya tapi tidak ada timbal baliknya, ataupun kita tidak merawat alam kita dengan baik. Sama-sama kita merawat alam kita teman-teman, sehingga semua bisa berjalan dengan baik ya. Dan mudah-mudahan para almarhum ataupun almarhumah ya itu diampuni segala dosa-dosanya dan diterima segala amal ibadahnya, dan ditempatkan di tempat yang baik oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dan saya minta maaf teman-teman jika selama jalan-jalan tempat ini mungkin ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan habis video ini saya akan menerbangkan full drone untuk melihat kawasan yang ada di sini, dan biar bisa terlihat dengan jelas ya kondisinya di atasnya seperti apa dan bentuk gunungnya seperti apa, Gunung Kuda ini bentuknya seperti apa. Ikutin terus channel ini dan jangan lupa subscribe. Itu aja yang bisa saya berikan. Akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin dari Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat, pertanggal 31 Mei jam 3 sore. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.